Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip muamalah. Prinsip muamalah yang pertama yaitu objek transaksi harus halal. Harus halal. Objeknya harus halal. Jual belinya harus halal. Sewa menyewanya harus halal. Gadai menggadainya harus halal. Hutang piutangnya harus halal. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 menit lagi. Adanya keridoan semua pihak antara diminkum, saling ridho, saling ridho. Jadi saling ridho antara diminkum, antara penjual dengan pembeli, antara debitur dengan apa itu dalam jual beli, dalam muamalah, antara yang memberikan hutang dan yang meminjamkan hutang harus jelas. Yang ketiga, pengelolaan aset amanah dan jujur, harus amanah dan harus jujur. Ada jujur ayam, ada jujur kacang hijau. Iya bubur itu ya. Jujur itu artinya tidak berbohong. Ya, Rasulullah SAW belum menjadi nabi 40 tahun, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin. Kenapa? Jujurnya. Ketika kejujuran itu di zaman bobrok jahiliyah, apa yang terjadi? Perusahaan yang dimiliki oleh wanita kaya raya, Khadijah binti Khuwailid, omsetnya semakin berkembang, bahkan meningkat luar biasa. Bukan hanya itu, Muhammad Al-Amin waktu itu belum dapat jadi nabi, beliau kejujuran itu membuat simpati semua masyarakat, semua orang Quraisy. Akhirnya nitipin uang, nitipin barang, onta, emas, berlian, sebagainya kepada Nabi. Itulah yang dimanfaatkan Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai karyawan Khadijah, tapi juga Rasulullah sebagai businessman yang membuat dia kaya raya. Jadi kalau melihat Nabi itu jangan ketika miskinnya. Nabi itu kaya raya. Apa buktinya? Ketika beliau tertarik dengan bosnya sendiri, Khadijah binti Khuwailid, melamar dengan mas kawin 1000 ekor onta, berapa kilogram emas, kalau dikurus rupiahkan menurut Profesor Dr. Safi Antoni sekitar 5 miliar. Saya tanya, kamu ingin menikah, sudah punya aset 5 miliar gak mas kawinnya? Boro-boro, jangan ke 5 miliar, 5 juta juga belum tentu dapat ya. Nah kira-kira nih akhwat yang belum nikah, kalau ada laki-laki nikah mas kawinnya 5 miliar diterima gak? Bener? Kurang ya? Berarti 5 apa? Tuh, berarti kaya raya banget. Kenapa kaya raya? Karena beliau tuh jujur, nggak pernah berbohong. Itulah unsur bisnis muamalah terbaik adalah kejujuran, amanah dan jujur. Yang keempat, prinsip mubah. Apapun muamalah itu mubah, awalnya mubah, ya, karena nggak ada dalil yang mengharamkannya. Bank itu mubah awalnya, ya kan? Kemudian transaksi online juga mubah, karena prinsip jual beli adalah mubah. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahu bai'a wa harrama. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jadi jual beli itu halal, mubah. Yang kelima, prinsip suka sama suka. Pembeli dan penjual harus suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan, tidak ada unsur paksaan, harus suka sama suka. I love you, nah itu suka sama suka, ya kan? Look lap-lapan, you lap-lapan, I love you, gitu kan ya? I love you. Kemudian yang keenam, prinsip keadilan, harus adil, keadilan, baik dalam jual beli atau hutang piutang. Yang keenam, yang ketujuh, prinsip saling menguntungkan. Dalam bisnis itu saling menguntungkan, baik pembeli menguntungkan karena punya barang yang diinginkan sesuai dengan yang diinginkan, penjual juga menguntungkan karena dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Uang yang banyak, berlimpah. Jadi prinsip menguntungkan itu boleh nggak jual beli untungnya 100%, jangankan 300%, 500% pun boleh selama antara diminkum, suka sama suka, saling ridho. Itu prinsipnya. Kemudian prinsip tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong, baik penjual dengan pembeli, yang memberikan hutang atau yang diberikan hutang itu saling tolong menolong. Itulah dalam Islam itu tolong menolong, ya kan?
Karena suatu saat kita pun butuh. Kita itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Zon politikan. Manusia itu adalah manusia yang makhluk sosial, butuh dengan yang lain. Bodoh orang itu cuek, prinsipnya masa bodoh ketika dia merasa tidak dibutuhkan oleh orang lain. Nah, yang berikutnya terakhir, prinsip tertulis. Makanya jual beli itu ada tertulisnya. Apa tertulisnya? Bukti cek. Misalnya kamu beli motor, kan ada tertulisnya kan, mobil ya, atau membeli ikan asin, itu nggak usah lah ya. Jadi ada buktinya, itu prinsip tertulis. Hutang piutang pun begitu, tertulis, tercatat. Coba nanti baca surah Al-Baqarah ayat yang hampir terakhir itu, bagaimana Allah merintahkan kita tertulis ya secara jelas tentang hutang piutang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita langsung